Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang ke hadirat Tuhan, persiapkan bejana hidupmu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Oh. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapan
harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Engkau bentuk hidup kami sedemikian rupa Allah Roh Kudus berkarya dalam diri kami. Kami bejana-Mu, bentuk serupa dengan-Mu Tuhan. Bentuk seturut kehendak-Mu, sesuai sifat dan karakter-karakter-Mu. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, tiba waktunya kita mendengar firman Tuhan. Renungan firman pagi hari ini, Galatia pasal 5, ayat 22 sampai yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin. Bapak Ibu, kita telah melewati 10 hari pencurahan Roh Kudus. Dan finalnya kemarin kita merayakan Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Selanjutnya apa? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya setelah Roh Kudus dicurahkan? Setelah kita mengalami baptisan Roh Kudus, kelahiran baru, roh kita dinyalakan oleh Roh Kudus, atau kita yang telah nyala rohnya dikobarkan kembali nyala itu lebih lagi, dan kita berkarunia-karunia. Jawabannya, kita mesti hidup oleh roh. Di ayat 16 dari perikop ini dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Bagaimana hidup oleh roh? Yaitu di ayat 25 tadi kita baca, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Seorang yang hidupnya dipimpin oleh roh akan nampak buah Roh Kudus. Ya, ayat 22 sampai 23. Bapak Ibu, ada satu kisah tentang Nick, seorang yang baru membeli bibit anggur untuk ditanam di kebun rumahnya. Ia begitu bersemangat merawat dan memelihara pohon-pohon anggurnya itu. Setiap hari, Nick selalu menyirami, membuang daun-daun kering, dan menjaganya dari serangan hama ataupun penyakit tanaman. Pohon-pohon anggur Nick pun bertumbuh dengan subur. Nampak bunga-bunga kecil mulai bermekaran di sela-sela dedaunan. Nick sangat senang melihatnya. Ia semakin rajin merawat dan memberikan pupuk agar pohon-pohon anggurnya ini bisa segera berbuah. Suatu hari, Nick melihat bunga-bunga anggur sudah mulai berubah menjadi bulatan-bulatan kecil, bergerombol, yaitu bakal buah. Ya, bakal buah yang kemudian menjadi buah anggur. Nick sangat bersemangat ketika mendapati buah anggur yang dihasilkan pohon-pohon anggurnya banyak sekali. Keberhasilan Nick membuat pohon anggurnya berbuah tentu tak lepas dari bagaimana ia merawat dan memenuhi kebutuhan pohon anggur untuk berbuah, baik air, pupuk, dan hal yang lain-lainnya. Saat kebutuhan
sari-sari makanan dan perawatan yang dibutuhkan pohon anggur itu terpenuhi, ia akan bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang lebat. Demikian hidup kita. Tuhan juga menginginkan hidup kita berbuah lebat. Dia sebagai pemilik hidup kita pasti akan bersuka cita karenanya. Seperti tanaman yang terpenuhi segala kebutuhannya ketika Roh Kudus dicurahkan memenuhi hidup kita, maka kita akan menghasilkan buah Roh Kudus dengan berbagai macam karakternya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah 9 cita rasa buah roh yang sangat penting dalam kehidupan kita, yang kita kenal sebagai karakter ilahi orang percaya. Hasil daripada hidup yang berjalan dalam roh, hidup yang dipimpin oleh roh. Bapak Ibu, jika karakter ilahi seperti ini terpancar dalam hidup kita, maka bukan hanya hidup kita sendiri yang pasti menjadi indah, manis, tetapi banyak orang juga akan diberkati dan menikmati buah Roh Kudus dengan segala karakternya dalam hidup kita. Keluarga kita diberkati, kelompok sel kita diberkati, gereja kita diberkati, lingkungan di mana kita hidup juga diberkati. Karena karakter kita berubah, karakter kita indah sesuai karena Roh Kudus berkarya. Bapak Ibu, inilah berita firman hari ini. Mari hidup dalam roh, yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati. Kami bersyukur, ya Bapa, untuk hari yang baru, hari yang limpah dengan berkat-Mu. Hari Minggu kemarin Roh Kudus dicurahkan demikian luar biasa. Tidak hanya menganugerahkan karunia-karunia untuk memperlengkapi jemaat, melayani, dan membangun tubuh Kristus. Tetapi Roh Kudus akan menuntun kehidupan kami. Ajar kami memiliki sikap pribadi yang baik, yaitu untuk berkomitmen hidup dalam roh, yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga Engkau berkarya dalam diri kami, menyemai karakter ilahi, yaitu buah Roh Kudus. Sehingga hidup kami indah di pemandangan mata Tuhan dan jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, bagi gereja Tuhan. Tanda-tanda ajaib muncul, bukan hanya karunia-karunia, tapi karakter yang indah di dalam Yesus Kristus. Allah Roh Kudus, pimpinlah kami berjalan bersama-Mu. Dan pimpinlah setiap keputusan yang kami ambil, pikiran, perkataan yang harus kami ucapkan. Pimpinlah Tuhan, supaya itu semua memberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, doa pagi kita. Dan selama beberapa hari ke depan, kita akan mengupas satu demi satu buah Roh Kudus, yaitu karakter ilahi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ikuti terus supaya kita bertumbuh dan berbuah lebat. Tuhan memberkati. Shalom.